Ya, bahasan tentang jangan zolimi upah pekerja bersama dengan Ustadzah Hajah Maisaroh SPD yang akan memberikan tausiah dalam Mutiara Pagi. Sudah tersambung bersama dengan saya, ada Ustadzah Maisaroh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi hari Selasa pagi nih, Ustadzah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sebelum kita memulai Mira. aktivitas sepanjang hari ini ya, Ustadzah ya, Ya, kita pas sarapan akhir April ya, terakhir. hari ini hari terakhir di bulan April. Besok Ya, besok sudah tanggal merah ya, Ustadzah ya. ya, karena besok itu hari Oke. buruh kan. Oh, Nah, baik. Jadi makanya nyambung saya ya temanya ya, Ustadzah ya. tema ini. Ya, Baik, ini temanya nyambung dengan apa namanya, peringatan Hari Buruh besok. Bagaimana kita tidak didolimi mungkin ya, Ustadzah ya. ya, betul Dan begitu. untuk para pengusaha ini jangan dolimi upah pekerja karena ada sebab akibatnya yang akan dirasakan. Monggo silakan Ustadzah untuk mukadimahnya terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Mira Oke. dan seluruh pendengar Mutiara Pagi Ya. RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim walillahi junudu samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Betapa Allah telah banyak memberikan nikmat-Nya kepada kita sehingga sampai di akhir April 2024 ini alhamdulillah bertepatan dengan 21 Syawal 1445 Hijriah. Semoga saja nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhitung, yang begitu besarnya ini akan terus membimbing hati kita untuk tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah agar terus ditambah nikmatnya dan terlebih-lebih diampunkan segala khilaf, dosa dan kesalahan kita agar nanti bisa berakhir husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa kembali ke jannahnya nanti. Dan siapapun dari kita yang istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, maka insya Allah itulah nanti yang akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, seperti yang prolog awal tadi, karena di kalender itu besok tanggal merah ada tertulis adalah Hari Buruh Nasional. Pada hakikatnya buruh itu ya dikatakan hamba ya. Kita ini hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena majikan kita Allah Subhanahu wa taala itu kaya raya, bijaksana, sangat luar biasa kuasanya dan juga keadilannya, maka Allah memberikan banyak hak-hak kita. Padahal banyak juga orang yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik pun, hamba-hamba itu Allah masih
memberikan rezekinya. Nah, keterkaitan itu dengan Allah yang sudah memilih manusia ini sebagai khalifah fil ard, maka manusia itu juga majikan. Pertama, majikan bagi dirinya sendiri dan juga majikan bagi orang lain. Nah, sehingga kaitannya dengan pekerjaan kita sehari-hari sebagai apapun, ya tadi katakan pekerja, buruh, hamba sahaya. Nah, ini yang perlu kita ketahui adalah harus niatannya adalah bekerja karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga memang setiap majikan itu hendaknya juga mengerti tentang kewajibannya untuk membayarkannya. Nah, itu awal-awal sudah Allah terangkan. Ini kaitannya dengan dulu bahwa ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan tidak menyusukan sendiri, Rasulullah disusukan. Nah, sehingga itulah kemudian Allah ada perintah supaya kalau selesai itu menyusukan anak itu juga segera diberikan upahnya. Nah, itu ada di surat At-Tolaq itu. Fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, ya maka berikanlah kepada mereka upahnya. Nah, inilah yang sudah menjadi tuntunan, pedoman bagi kita semua. Siapapun yang senantiasa menjadikan Quran rujukan utama, maka tentu akan tahu kewajibannya, tidak hanya menuntut hak-haknya. Demikian juga orang yang sudah menunaikan hak-haknya dengan baik, jangan sampai kemudian kewajibannya itu terbengkalai. Dari Abdullah bin Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Iqtul ajira ajrahu qabla ayyajifan arabuhu." Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum kering keringatnya. Ini adalah sahih dari hadis riwayat Ibnu Majah. Karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, diharamkan menunda pemberian gaji itu, padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Nah, yang dimaksudkan adalah sampai sebelum keringat si pekerja itu kering, adalah ungkapan untuk menunjukkan betul-betul diperintahkannya memberikan gaji itu setelah pekerjaan selesai, atau ketika memang si pekerja meminta, ya karena ada keperluan yang mendesak, walau keringatnya tidak kering ataupun setelah keringatnya kering. Jadi penundaan penurunan gaji pada pegawai, pada pekerja, pada hamba sahaya, pada buruh, padahal mampu, ya ditunda-tunda, ya termasuk kezaliman itu. Sampai dikatakan juga diriwayatkan Bukhari ini bahwa matlu ghaniyyi zulmu, menunda penunaian kewajiban bagi yang mampu termasuk kezaliman. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sehingga siapapun dari kita-kita ini, panjenengan semuanya, kalau sudah mempekerjakan orang, ya harus dibayarkan upahnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Nah, ini kalau di perusahaan-perusahaan, ya, ataupun sekarang ini, makanya dinamakan adalah PPK, itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian, ya. Maka ini juga harus kesepakatan ini ditaati. Nah, kalau kemudian sudah ditaati,
ya jangan lupa kewajiban untuk membayarnya ya harus sesuai, tidak dikurangi, tidak diulur-ulur. Sampai-sampai dikatakan halal kehormatannya dan layak mendapatkan hukuman ini kalau memang tidak sesuai. Layul wahidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang yang menunda kewajiban itu halal kehormatan dan pantas mendapatkan hukuman, ya. Maksudnya kehormatannya ya bisa dikatakan ternyata majikan ini, ya, ini dikatakan majikan itu adalah bisa perseorangan di rumah tangga begitu, ataupun juga termasuk perusahaan atau lembaga, ya. Yang ini adalah sukanya menunda-nunda, bahkan ada yang dihilangkan. Nah, ini adalah kezaliman, dan tentu saja hal-hal seperti ini adalah pantas mendapatkan hukuman. Hukumannya tidak lain adalah terkaitan dengan di negara kita adalah istilahnya di penjara seperti itu. Jadi yang perlu kita tahu bersama bahwa majikan-majikan itu termasuk adalah yang sering disebut juragan, ya. Ini kalau secara individual itu, atau tuan besar, ya. Kalau dulu zaman mungkin masih ada di daerah kesultanan itu manggilnya ndoro itu, ya. Nah, termasuk lembaga-lembaga apapun, ya, lembaga pendidikan, ya, lembaga kesehatan, ya, semuanya saja yang mempekerjakan pegawai, ya, baik negeri maupun swasta. Kalau negeri ini kan misalnya ASN dan PPK itu, semuanya ini yang mempekerjakan hamba-hamba Allah ini, yang insya Allah, ya, jika kemudian diulur-ulur, bahkan kemudian ada pengurangan, ya, maka ini adalah termasuk kezaliman yang besar, ya. Kecuali memang kalau ada ini di mana yang ada di istilahnya di Lasna ad-Daimah, itu adalah komisi fatwa kerajaan di Saudi Arabia ini, maka memang ada seorang majikan yang tidak memberikan upah kepada para pekerjanya, dan baru memberinya ketika mereka akan safar ke negeri atau kembali setelah setahun atau 2 tahun. Dan memang para pekerja ini atau buruh-buruh ini adalah ridho, ya, karena memang tidak dipakai secara rutin setiap bulan. Nah, sehingga termasukkan dalam perjanjian tadi, ya. Jadi memang tidak dipakai. Tapi memang yang sangat miris, ya, itu sudah gaji dari pekerja atau buruh itu tidak segera diberikan, bahkan ada yang Masya Allah diutang, para pendengar sekalian, dan diikuti dengan kekerasan, ya, atau apa ini, bullying itu, ya, perundungan ini, ya. Dan inilah yang sangat-sangat tidak manusiawi. Karena itulah maka mungkin dengan adanya Hari Buruh Nasional ini diharapkan para pekerja yang mengikuti perusahaan lembaga apa saja, maka kemudian istilahkan ada yang standar, yang manusiawi upah itu, ya, sesuai dengan kerjanya. Jadi hasil keringatnya yang bercucuran ini betul-betul dihargai, karena mereka semua adalah bersama-sama untuk bisa memberikan nafkah kepada keluarganya, baik itu dari kelompok laki-laki maupun ke perempuan, semuanya adalah bersama-sama ingin mendapatkan haknya, hasil yang terbaik untuk keluarganya. Apalagi kalau dilihat di perusahaan yang
banyak perempuannya nih. Sepertinya pabrik rokok ini malah kita lihat banyak perempuannya, kue-kue, ya, kemudian makanan, ya, minuman, ini kan banyak sekali para pekerja wanita itu yang tidak lain adalah juga ikut mendukung membangun ekonomi keluarga. Karena itulah yang sekali lagi pada kesempatan yang sangat baik ini kami titipkan termasuk pada diri saya, ya, panjenengan semua yang punya pekerja, punya hamba saya, yang wajib kita lakukan adalah memberikan gaji yang pada umumnya adalah ada akhir bulan. Sebagaimana kalau di kita di Indonesia ini yang berlaku di masyarakat, atau ada yang setiap pekan, ya. Jadi kalau Sabtu itu hari yang sangat indah bagi para pekerja akan mendapatkan gaji. Tetapi sekali lagi kami tandaskan, jika ada kesepakatan dan juga sudah saling ridho ikhlas, gaji diserahkan terakhir, ya, bahkan sampai 1 atau 2 tahun sesuai keperluannya, ya tidak mengapa, asalkan sama-sama ridho. Bahwa yang harus kita ketahui adalah al-muslimuna ala sarutohim, ya, kaum muslimin adalah wajib mematuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, agar tidak saling mendolimi satu dengan yang lain. Dan yang harus betul-betul kita pahami adalah memberikan hak kepada yang memang sudah menjadi kesepakatan bersama, itu juga akan mempengaruhi kebarokahan hidup seseorang ataupun bersama, ataupun lembaga, dan yang paling besar adalah pemerintahan kita ini, ya. Jadi diharapkan semuanya akan mendapatkan hak sesuai dengan kewajiban yang sudah dilakukan masing-masing. Jangan punya alasan yang lain, ya, hanya untuk kepentingan sendiri atau lembaga itu, tetapi kemudian menorehkan, bahkan menciderai, ya, dari para pekerja atau buruh atau hamba saya itu. Sehingga tidak lain dan tidak bukan, ini adalah termasuk nilai ibadah yang dijunjung tinggi, yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diperintahkan, ya, siapa saja yang menjadi majikan, termasuk, ya, majikan diri kita ini kan majikan bagi diri. Kadang-kadang kita juga banyak mendolimi, waktunya istirahat, gak istirahat, waktunya makan, tidak makan. Itu yang mulai dari yang kecil sampai pada yang besar, pada sebuah keluarga, termasuk para suami yang berkewajiban memberikan nafkahnya kepada sang istri, dan kemudian juga untuk seluruh keluarga. Nah, inilah kaitannya itu semua. Maka semoga yang kita cari adalah kehidupan yang barokah, mulai dari lingkup kecil adalah keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah, sehingga sampai lingkup yang besar, kebarokahan perusahaan, lembaga, dan untuk negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabul ghafur. Begitu Mbak Mira. Ya, baik Ustazah. Ini jadi reminder ya buat kita semua. Sekaligus kita ini sebagai pekerja juga, kita sudah, ya, istilahnya digaji sama perusahaan, digaji sama negara buat yang ASN, ya, Ustazah. Ya, seharusnya memang kita bekerja dengan baik begitu ya, Ustazah, ya. Ya, ini jadi pengingat begitu. Mudah-mudahan kita setelah ini tidak bermalas-malasan lagi dalam bekerja.
Ya, ini ada beberapa yang sudah ikut bergabung. Saya bacakan dulu. Sudah ada 1, 2, 3 pendengar yang masuk ya. Ada yang bergabung kali ini. Jadi salah satu pendengar hamba Allah ini ya, itu masuk kerja itu lewat sogokan gitu loh Ustazah ya. Nah, dia ini bertanya, jadi apa tuh namanya, upah atau gaji yang dia terima kemudian itu statusnya bagaimana mungkin Ustazah ya. Daripada kita tiap bulan dapat gaji terus kepikiran waduh ini halal atau haram begitu Ustazah. Oke, nanti Ustazah jawab. Ini sudah ada pendengar yang bergabung lewat telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Irwan. Iya betul. Ya. Assalamualaikum Ibu Hajah Maisaroh. Oke. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi ini walaupun sedikit agak menyesal karena timnas kalah, nggak apa-apa. Iya, hari ini wah dari semalam udah rame itu ya Pak Irwan ya. Ya, Banyak yang begini. kecewa ini Ge. Begini Bu ya, kita tinggalkan masalah ini. Kan terjadi, saya menyerotet yang fenomena di mana akhirnya jadi musibah di Jawa Barat kan, di mana Kabupaten Garut, ya kebetulan saya berbatasan dengan Kabupaten Garut, dari tempat saya tinggal ke musibah sekitar 90 km. Kemudian di Bandung Barat di sini ya, di Bandung Barat berarti sudah 2 kali itu kan yang begini Bu, kan Allah Subhanahu Wa Taala itu kan memberi peringatan terhadap umat aja, seperti dalam surat Ar-Rum kan, sesungguhnya kerusakan daratan dan di lautan itu akibat tangan-tangan manusia. Sehingga kan kebanyak Allah dikambing hitamkan, menyalahkan Allah, musibah. Bukan musibah, justru kita sendiri yang mungkin bikin musibah. Tangan-tangan manusia. Kalau tangan-tangan manusia sudah disiplin, tidak perlu banyak repot-repot ya. Badan penanganan bencana itu kan seperti itu, tangan manusia kan. Yang merusak alam siapa? Bukan rakyat macam saya. Tidak mungkin kalau rakyat biasa ngambil kayu bakar juga ditangkap. Yang merusak alam siapa? Orang yang pintar. Nah di sini hukumlah belum begitu ditegakkan, tetap hukum menunggali masalah itu tumbuh di atas, tajam di bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, satu lagi berkaitan dengan barusan Bu, menyuruh orang bekerja harus dengan persiapan upah. Saya sendiri aja Bu, misalkan menyuruh orang yang tidak kalau sekiranya belum siap untuk memberikan upahnya, tidak berani menyuruh, apalagi sampai diutang. Aduh, kasihan, mereka lebih membutuhkan, sehingga tidak habis pikir. Banyak di antara orang yang menyuruh orang itu kadang-kadang diutang, kadang seminggu. Ada juga biarin aja lah, nggak apa-apa, nggak dibaca, makan aja keringat saya. Coba udah katakan seperti itu orang yang miskin. Kan itu sama dengan doa. Itu bagaimana pendapat Ibu Ustadzah? Memang betul apa yang karena Ibu Ustadzah tadi, kalau sekiranya kita menyuruh orang belum siap untuk memberikan upah, jangan berani. Saya tidak berani Bu, kalau menyuruh orang misalkan belum siap untuk upahnya, saya tidak berani. Benar, saya bukan omong kosong, saya seperti itu. Nah, mohon penjelasan dari Ibu Ustadzah tentang 2 hal. Yang tadi pertama tentang gimana Pak? Hukum apa Pak? Yang pertama tadi bagaimana kan tentang masalah Allah Subhanahu Wa Taala misalkan memberikan peringatan terhadap manusia, sesungguhnya kerusakan daratan dan lautan itu akibat tangan-tangan manusia. Itu kan seperti manusia yang mana? Bukan manusia yang panjang saya. Kalau rakyat kecil kan tadi ngambil kayu bakar juga ditangkap kan, yang merusak alam siapa? Orang yang pintar. Terima kasih. Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara itu dulu ya Ustadzah, nanti takut nggak kejawab semua ini. Monggo silakan Ustadzah. Terima kasih Pak Irwan. Jadi ya nanti yang pertama tadi suap menyuap gitu. Suap menyuap, kalau Rasulullah mengatakan bahwa yang disuap dan menyuap itu sama-sama makan bara api neraka. Ya. Karena itulah termasuk kalau Allah mengingatkan itu bahwa di Al-Baqarah itu kan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudillu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu sebagian kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Ya. Dan ini adalah termasuk batil tadi, ya. Maka untuk
menghapuskan dosa dan kesalahan itu tidak lain adalah berapa dulu suapannya itu yang harus dikeluarkan, Mas, Pak, Bu, itu ya dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kali menerima gaji memang harus dikeluarkan sesuai dengan kemampuannya itu ada, supaya menjadi bersih gaji yang diterima itu. Seperti itu ya, insya Allah nanti kalau sudah dikeluarkan maka Allah akan mengampuni dosa kita dan menggantinya dengan yang lebih barokah ya. Pak Irwan, ya, Darul fasada fil bahri wal bahri bima kasabat aidinas. Terjadi kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah manusia. Lah ulah manusia ini siapa? Ya bisa ada yang memang secara individual. Yang individual itu kan juga banyak orang-orang tertentu, ya, petani ataupun siapa yang di hutan itu ditebangi untuk dijual ke pasar. Termasuk mungkin nelayan yang sendiri-sendiri memakai bahan-bahan kimia. Nah, sedangkan yang kemudian secara berjamaah itu adalah lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang kemudian cleaning trees itu membersihkan pohon-pohon itu, ya, karena lebih canggih, maka dengan alat-alatnya, ya, yang gergajinya yang listrik dan sebagainya, termasuk juga di lautan dengan kecanggihan teknologinya menghabiskan ikan-ikannya. Lah itu siapapun ya, kalau bertanya kalau memang panjenengan tidak merasa, ya alhamdulillah kita tidak merasa. Tapi kan juga ada orang yang tidak hanya secara individu tetapi juga kelompok, bahkan juga oknum, ya katakan oknum ini di negara kita, ya semuanya itu tadi adalah yang termasuk bisa dan harus mendapatkan hukuman, ya, sebagai pelanggaran yang dilakukan karena merusak kemaslahatan bersama. Saya kira itu, dan ini yang harus tetap ditegakkan siapapun nanti, dan yang sampai sekarang masih bertugas menjadi penegak hukum, semoga saja betul-betul jeli, jangan sampai malah ikut Pak penegak hukumnya juga melindungi yang salah, bahkan menutupi, bahkan naudzubillah min dzalik adalah ta'awanu alal ismi wal udwan, ya, bahwa tolong menolong dalam perbuatan kejahatan dan dosa. Saya kira itu, semoga saja tetap berharap bahwa siapapun aparat penegak hukum tahu siapa yang lakukan kerusakan alam ini akan bisa ditindak dengan tegas. Seperti itu, Pak Irwan. Okay. Ya. Baik. Oke, ada pendengar yang lain. Silakan yang mau bergabung lewat 495850 atau di 081 555 600 915. Saya mau dengarkan, ini ada pesan suara dari Mas Rendra. Kita dengarkan bersama. Selamat pagi, Mbak Mira. Selamat pagi, Mas Rendra. Ada yang saya tanyakan terkaitan dengan tema pada pagi kali ini. Bagaimana seorang perempuan itu bekerja sebagai asisten rumah tangga. Lah kemudian kayak ibu saya ini, sedangkan saya sebagai tunanetra nggak bisa membantu apa-apa. Lah, terus saya sih di sini sih, ya kemampuannya orang tunanetra itu cuma segini. Ya misalkan kalau mijet ya mijet, kalau apa ya apa gitu. Nah, itu kenapa ya setiap kali seorang ibu rumah tangga itu kalau sudah bekerja itu kalau udah capek, apalagi seharian nggak istirahat, misalkan siangnya gitu, itu kok
apa ya, kok pelampiasannya ke saya, dan apa itu ya, marahnya ke saya gitu, padahal saya nggak tahu apa-apa. Terus saya nggak bisa membantu apa-apa lah. Terus yang saya lakukan tuh apa? Padahal saya udah ngomong, ya Bu, ya kemampuan aku cuma segini, nah terus aku suruh bantu apa lagi gitu kan. Ya kayak aku kan ya merasa nggak enak gitu, merasa sungkan lah itu. Rata-rata tuh seorang tunanetra itu apa ya, diremehkan kayak gitu. Nah itu cara apa ya intinya, mengatasi kemarahannya seorang ibu itu bagaimana? Yang dimaksud ibu ini ibu kandung atau istri? Ibu kandung, Ustazah. Karena terlalu capek seharian atau bagaimana? Baik. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik. Ya, kalau ibu sudah marah itu kenapa kok pelampiasannya ke anak ya? Makanya itu ibu itu memang harus bahagia begitu ya Ustazah ya. Karena ketika ibu bahagia, insya Allah sekeluarga itu bahagia. Tapi kalau ibu sudah marah, satu keluarga kayaknya bisa dimarahin semua ya. Oke, Mas Rendra, karena ini ibu kandung ya, maaf. Bagaimanapun juga, kalau itu adalah ibu kandung, baik dalam marah ataupun hal, ya sebaiknya diam saja. Karena di sisi lain, semoga saja tidak termasuk ibu kecewa karena diberi keturunan panjenengan tunanetra. Sebenarnya karena di keluarga saya banyak yang tunanetra juga, tetapi tetap berdaya, tetap berkarya. Bahkan malah yang saya juga kadang-kadang, Masya Allah, keadilan Allah ini malah saudara-saudara yang tunanetra ini malah banyak membantu adik-adiknya yang melek. Nah ini adalah yang untuk Mas Rendra, jangan putus asa atau jangan kecewa, aku kok ngene. Dan tidak semua juga selalu orang memperlakukan orang tunanetra itu seperti itu. Karena kami ya yakin bahwa Allah mengurangi di cahaya mata, tapi Allah memberi kelebihan yang lain. Panjenengan punya kelebihan yang lain, Mas Rendra. Lah itu berdayakan. Ya, dari Allah memberi di tangan panjenengan itu dengan mijet ya. Mijet ini kalau kemudian orang banyak yang jodoh, maka akan tidak henti-hentinya orang datang untuk mendapatkan jasa panjenengan ini sehingga menjadi nyaman, menjadi enak, akan terus kembali dan kembali lagi. Dan itulah yang terus harus mengingatkan. Maka niatkan ini adalah untuk membantu meringankan orang lain, baik itu sakit, kesel dan sebagainya dengan tangan panjenengan, maka Allah akan memberikan energi pada panjenengan. Dan tidak boleh luput tadi minta doa restu ibu, saya doakan ya, karena memang Allah yang beri saya begini ya, maka tolong saya mijat ini juga menjadi rezeki untuk seluruh keluarga kita. Nah, mungkin ibu tadi sisi lain memang harus bekerja seperti itu, tentu saja ya manusiawi, rekenus kewasel ya. Kemudian mungkin tidak ada yang membantu lagi ya itu tadi, gunakan tangan panjenengan untuk, kalau ibu merasa kesel ya panjenengan yang mijitin karena punya kemampuan di situ ya. Jadi saya harapkan Mas Rendra tidak mudah ngersulah ya, putus asa pokok ini. Panjenengan punya insya Allah gali kelebihan-kelebihan panjenengan di antara kekurangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kalau ibu tetap harus diugemi, apapun diam saja. Kalau beliau marah ya malah dipeluk, dipijitin, ditenangkan hatinya dengan pijit itu, insya Allah nanti akan ada kebarokahan yang diberikan oleh Allah. Seperti itu Mas Rendra. Ngapunten. Baik, saya mau ke Pak Yudi di Singosari ini, Ustazah. Sering kita dengar orang tidak berakhlak, padahal di setiap manusia itu tetap ada akhlak, karena
sifatnya ha'al batiniyah. Dalam filsafat Islam ada akhlak manusia terhadap manusia yang lain dan lingkungan. Bagaimana Ustadzah sekarang melihat fenomena akhlak ini? Kemana arah perubahannya? Ya, sebenarnya akhlak ini ya sudah awal dari dulu Allah ciptakan manusia ini kan dipilih menjadi khalifah. Tetapi karena memang setan ini yang saya katakan genderuwes ini selalu tidak rela kalau manusia ini berbuat baik, maka dia akan terus berusaha menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Dan itu sudah sumpahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah merestui dengan catatan hanya orang yang bisa. Maksudnya kalau orang itu dekat dengan aku dan aku beri kekuatan petunjuk, kamu tidak bisa mengalahkannya. Nah, kita berharap kita termasuk orang-orang yang mampu melawan hal-hal yang sudah setan atau iblis sumpahkan itu tadi. Makanya dari dulu sampai kapanpun nanti, ya namanya ada akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah itu berdampingan. Nah, dengan akal inilah yang diharapkan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang senantiasa meminta petunjuk dan mepet terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kekuatannya, maka akan masuk terselamatkan. Nah, fenomenanya ya, makanya sampai Rasulullah juga diutus tidak laku datang atau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kecuali adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ternyata di akhir-akhir zaman ini ya banyak orang yang kemudian lupa, yang akhlaknya mazmumah itu lupa kepada dirinya. Ya, kacang lali kulite kuwi ya Pak Yudi ya. Maka fenomenanya adalah bagaimana ya dimulai dari diri kita sendiri ini, ibda binafsi. Dengan diri kita ini maka akan juga kita sampaikan kepada anak cucu kita, keturunan kita, sehingga akan menjadi lebih baik. Jadi itu akan terus memang ada yang namanya kerusakan akhlak itu ya. Jadi sekarang ini kembali lagi. Jadi karena dunia berputar sebagaimana roda, maka sepertinya kaum Samud, kaum Ad, bahkan kaum Sodom itu kan seolah-olah ada lagi, muncul lagi. Terutama adalah yang paling bandel adalah kita lihat sampai gajah hancur luluh ini karena Bani Israel ini rupanya mulai dari Nabi Musa sampai sekarang ini ya gak teles kena udan, gak garing kena panas, gak ngawu dibong ya, terus berusaha melakukan kerusakan ini, dan itu adalah setan bertepuk tangan. Kembalinya adalah pada diri kita masing-masing Pak ya, ibda binafsik tentang akhlak ini ya. Jadi senantiasa bersyukur yang masih diberi iling peringatan oleh Allah, kita bisa menyempurnakan akhlak kita masing-masing, terutama kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Kesantunan, kepedulian, dan inilah yang sangat diperintahkan oleh Allah dan disenangi oleh Allah. Baik, salah satu. Yes. Ada Pak Daman Huri sudah ikut bergabung lewat telepon ini. Assalamualaikum Pak Daman. Waalaikumsalam Mbak Mira. Oke, silakan Pak Daman. Ini masih di kampung. Oh, belum Iya, masih menggunakan masih kerasan. Iya Pak Daman. Kampungnya di mana Pak Daman? Di Sidoarjo. Oh, di Sidoarjo. Deket Pak. Saya pikir pindah pulau, enggak ya Pak? Udah pulau, enggak ketemu Mbak Mira ya. Ketemunya sama Ustazah jauh ini. Maisaro. Gimana? Izin dulu Ustazah Maisaro. Kulu amin wa antum bi khair. Ini Ustaz. Tadi yang terakhir tadi menyebutkan istilahnya kita ini
suruh mendekat pada Allah ya Ustaz ya. Ini masalah pribadi saya ya Ustaz ya. Kita ini kan ya mohon maaf Ustaz Maisaro ya. Kita ini di daerah Sidoarjo itu dikasih rumah gitu sama orang tua. Kemudian di Malang ya ada rumah, tapi rumah pondok mertua. Sama-sama Nah, rumah ini itu Pak. sama-sama rumah. Lah ini yang jadi masalah ini, kita sudah berpamitan baik-baik pada saudara, kemudian saudara katanya tidak pamit, kemudian dimasalahkan, akhirnya nomor-nomor kami diblokir, termasuk nomor istri saya. Katanya tidak pamit, katanya macam-macam, kok milih yang di sana paling banyak. Ini ada katanya kita kan mencari perubahan Ustadz ya. Kalau di sana ekonomi kurang baik, kita cari yang lebih baik itu. Menurut Ustadz tadi kita disuruh dekat pada Allah, setelah itu yang orang lain yang bertindak dolim gitu gimana Ustadz? Menurut Ustadz Maisaro. Begitu Mbak Mira, sebenarnya masalah pribadi tidak mau tanya tapi ya terpaksa. Kan kita butuh perubahan tuh Mbak Mira. Nah, kan cari yang lebih baik daripada yang lebih baik kan gitu. Mbak Mira, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama, Pak Daman. Salam. Jadi sekarang kalau bilang Pak Daman bukan Pak Daman di Blimbing ya, Pak Damannya di Sidoarjo gitu ya. Gimana Ustazah? Ini permasalahannya ini Pak Daman ini. Mendekatnya pada Allah itu adalah Rabbi Yasir walatu asir, diberi solusi. Nah, solusinya ya diselesaikan dulu, jenenge dulur ya selesaikan bersama. Ya dengan ringan atau berat tetap harus didatangi yang katanya tidak berpamitan. Ya dibaleni meneh ya. Tadi di Malang itu katanya ya. Pamitan lagi gitu ya. Ya pamitan lagi bersama-sama sak anak sak bojo diajak semuanya. Saya ingin memperbaiki nasib yang lebih baik untuk perubahan. Ya nyuwun idi pangestune kalau itu Mbak Yu, adik sebagainya, bahkan kalau ada orang tua betul-betul mohon keridhoannya. Nah, kaitannya tadi kalau itu sama-sama rumah diberi ya karena merasa ya sudah kalau ada yang menggantikan ditempati monggo digunakan sebaik-baiknya. Pokoknya saya akan pindah ya ke sana, mohon doa restunya. Nah, pamit kembali seperti itu. Kalau mungkin ada hak-hak mereka yang memang pernah belum jenengan penuhi, jangan penuhi. Begitu Pak Taman. Sehingga insya Allah tidak usah bahasa kerennya itu jaim ya. Aku pamit jaran terung pamit buah-buah ya tidak boleh. Seorang Muslim itu senantiasa tadi bersaudara dengan yang lain, apalagi ini kaitannya dengan kekeluargaan, maka seperti itu dilanjutkan di tempat yang baru ya. Berbuat lebih baik untuk membuka kunci barokah, tentu saja walaupun dalam keadaan sempit maupun lapang tetap keluarkan infak sedekah supaya perubahan yang panjenengan inginkan tadi betul-betul dilapangkan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu balasan curhatan panjenengan, semoga bisa terrealisasi. Siap. Ustazah, ini ada satu pendengar yang bergabung terakhir ini Ustazah ya. Sering kita jadi ada anak laki-laki sudah dikhitan tapi waktu azan datang ke masjid tapi nggak mau sholat jamaah. Dia ngomong aja sampai selesai sholat jamaah. Nah ini cara mengajak anak untuk mau sholat bagaimana? Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau dapat HR 150.000 honor ya, berapa yang harus dizakati? Ya, lah ini memang anak kecil. Wis disunat itu belum berarti balik. Yang harus kita ketahui ya. Lah kalau yang sunat bayi, ya belum balik.
baliknya itu kalau dia sudah mimpi basah. Dan ini kan tadi ya mungkin seusia berapa yang anak SD masih belum mau sholat biasanya wis sunat tapi masih guyon saja. Ya perlahan-lahan di sampingnya. Kalau orang tuanya ya dipeluk anaknya, ayo ikut ya. Kalau memang misalnya masih milang-miling biasanya wis ndakep tapi tidak mau ruku. Oh, sudah gitu. kelas 1 ya, harus SMP. telaten namanya anak kecil. Sekali lagi yang harus kita ketahui, walaupun sudah khitan sunat belum tentu balik dan Ini masih belum istilahnya kewajiban. Udah kelas 1 belum SMP wajib nih, istilahnya. Tapi udah besar tetapi ini. harus tetap belum wajib sholat maksud saya, tetapi harus tetap dibimbing mulai umur 10 tahun. Dibimbing, diingatkan terus ya. Sehingga dengan ketelatenan itu. Nah, kalau HR 150 ini ya tidak ada kewajiban itu Pak, tapi kalau ingin berbagi ya wis berapa mangewu atau walaupun 2000 diberikan si anak kecil, insya Allah ini ya Allah saya rezekinya sekian, saya memberikan sekian, semoga tetap kebarokahi ya, tidak ada kewajiban. Enggak 150.000 tuh itu Mbak ya 150.000. Ustazah, ini tadi anaknya kelas 1 SMP, udah gede sih sebenarnya kalau 1 SMP ini Ustazah, sudah lebih dari 10 tahun nih. Ya, lebih dari 10 tahun, tetapi sekali lagi kalau belum balik ya belum. Pokoknya diingatkan aja. Diingatkan dengan caranya dipeluk, diberi cerita. Ya, kalau itu kan berkaitan dengan ayahnya, kemudian mungkin masih perlu diberi hadiah, sholat sing apik. Awalnya memang dapat es krim, nanti beli permen dan sebagainya. Baik. 150 tadi pikiran saya 150 ya kira-kira dengan bagi saja 40 itu ke maksimumnya. Ya. 40 jadi kira-kira berapa Mbak? 2,5% itu. 5.000 mungkin ya saya. Ya 5.000-an ya. Baik. Itu kan nggak besar ya sebenarnya ya. Nggak besar, masih kecil, tidak juga ya memberikan itu tadi, berikan es krim pada anak yatim piatu ataupun pada duafa. Monggo. Baik, Ustazah sudah selesai waktunya. Saya persilakan Ustazah untuk bisa menyampaikan pesan-pesannya buat pendengar. Terima kasih Mbak Mira ya, dan seluruh pendengar tadi yang baik pun maupun yang WhatsApp, semuanya saja alhamdulillah kita semuanya bekerja. Mbak Mira juga pekerjanya RRI, saya pekerjanya Dinas ASN. Alhamdulillah tepat 29 April kemarin saya juga sudah dipanggil Bupati untuk mendapatkan SK pensiun. Ya. Lulus ya Ustazah ya? Lulus ya. Lulus jadi abdi negara. Nah, tetapi Rasulullah mengatakan tidak ada pensiun seorang hamba Allah itu, istilahnya masih tetap harus berkarya, terutama dalam ibadah dan kemasyarakatan. Semoga tetap menjadi bunda yang bermanfaat, insya Allah. Nah, karena itulah kita tetap harus bekerja sebaik-baiknya, niatannya karena Allah. Siapapun dari kita yang punya pekerja, pegawai, tolong jangan sampai didolimi, karena akan kembalinya pada diri kita. Semakin kita membuat dolim orang lain, akan seret rezeki kita. Ya, kalau apalagi seling ngutang pada pegawai yang enggak nyaur, ya maka kita yang akan terjerat. Karena itulah apa yang diberikan oleh Allah rezeki kepada kita gunakan sebaik-baiknya untuk bisa meraih kebarokahan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya sampaikan untuk terutama tadi Pak Irwan, Pak Daman, Pak Yudi, Mas Rendra dan yang lain-lain. Semoga saja tetap ada jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi Mas Rendra, jangan berkeluh kesah. Terus minta pada Allah dan keridhaan Bunda. Siap. La haula wala quwata illa billahil azim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Hajah Maisarah, terima kasih untuk tausiahnya pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, bisa kita amalkan juga ya ilmu-ilmu yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Maisarah.